Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yusroni, mahasiswa PPG dalam Jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Saya guru akuntansi dan keuangan lembaga di SMKS Madinatul Hadid Kota Cilegon. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi pada mata pelajaran ekonomi bisnis, yaitu menghitung biaya produksi dan keuntungan dalam kegiatan usaha. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya. Coba cek sampahnya apakah masih ada, apa sudah bersih? Karena kalau kita belajar dengan suasana yang bersih tentu akan nyaman dan tidak akan mengganggu sampahnya. Bersih? Terima kasih sudah menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba untuk wakil ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Silakan dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah berdoa. Semoga kita hari ini bisa belajar dengan baik dan ilmu yang didapatkan tentunya bermanfaat ya. Oke, hari ini ada yang sudah hadir? Ada. Siapa saja boleh disampaikan? Kenapa? Lihat satu ini itu Kenapa? izin. Izin mana? Lagi ya ada ujian keluarga. Oke, terus? Rina Amanda Lestari sama Evi Andini juga izin. Oke, baik ya. Baik anak-anak, hari ini kita masuk pelajaran yang kedua. Kemarin pelajaran pertama di biaya produksi, karena hari ini kita dua pertemuan ya. Masuk materi biaya produksi, pembelajaran kedua. Ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi kalian di sini akan belajar cara menghitung dan menganalisis biaya produksi dan keuntungan dari suatu perusahaan untuk pertemuan yang ini. Oke, sekarang coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Ya, di sini sebutkan dengan spontan dan lantang warna tulisan berikut ini. Bisa? Merah, ya. Hijau, kuning, biru. Betul ya? Kuning, biru, merah, Masih ada yang lain. hijau. Sekarang coba kita masuk ke sini. Nah, kemarin kita belajar biaya produksi. Bapak ingin bertanya begini. Banyak di sekeliling kita orang melakukan kegiatan usaha. Kalian pernah ada yang di sini yang melakukan sebuah usaha? Atau jualan apa pernah? Apa? Sama. Jualan apa? Jualan apa? Jualan apa? Itu teman. Ya apa? Jualan apa temennya? Hah? Puasa. Pizza. Pizza. Kenapa? Masih lanjut sampai sekarang? Masih. Nah, kalau masih berarti dia untung ya. Nah, kalau misalkan usahanya tidak lanjut berarti rugi.
Kalau misalkan rugi itu kenapa rugi? Kira-kira sebuah usaha itu kenapa rugi? Salah satunya, ada yang bisa menganalisis? Ada? Karena biaya produksinya besar, jumlah yang peminatnya kurang. Nah, karena biaya produksinya lebih besar, peminatnya kurang, artinya pendapatannya sedikit, sehingga terjadi kerugian. Begini, kenapa petani kebanyakan di Cilegon itu tidak ada, atau sedikit bukan tidak ada, menurun? Ada yang mau jadi petani? Ada? Nggak ada kan? Sini nggak ada ya? Nah, Bapak analisis petani di Cilegon, mayoritas yang di masyarakat pedesaan kampung, itu cara bagi hasilnya adalah ketika dia panen, kalau musim penghujan itu dibagi dua. Panen nih, ya, panen sudah dapat misalkan 20 karung, itu dibagi dua sama pemiliknya, ya, dibagi dua. Padahal prinsip dibagi dua itu adalah prinsip keuntungan yang dibagi dua. Nah, petani tidak menghitung biaya pupuk, tidak menghitung biaya pengolahan lahan. Oke lah, tenaga karena dia bekerja di situ. Tapi kalau misalkan pupuk sama pengolahan lahan itu pihak ketiga orang lain, yang mana itu menjadi beban juga, sehingga tidak dihitung. Sehingga nah, ketika perhitungan langsung bagi dua. Jawaban petani apa? Setelah Bapak tanya, jawaban petani tidak masalah. Yang penting hasil yang saya dapatkan itu berkah. Masalah adil saya bingung, gak bisa ngitung saya, katanya begitu. Tapi yang terpenting adalah yang saya dapatkan berkah, cukup buat keluarga. Kalau masalah lebih ke sana tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, saya ikhlas. Jawaban petani begitu. Tidak mau saya hitung-hitungannya pupuknya berapa nih, ongkos pengolahannya berapa nih. Sehingga apa? Sehingga generasi-generasi sekarang yang melihat itu rugi ya kalau dihitung-hitung. Enakan yang punya lahan, harusnya kan kalau dibagi dua keuntungannya, bukan masih laba kotor sudah dibagi dua, belum laba bersih. Nah ini sehingga minat anak-anak generasi yang di desa itu kurang untuk menjadi seorang petani. Kalau untuk petani padi ya, jadi kira-kira itu lambat tahun, 10 tahun, mungkin 20 tahun ke depan, ini usaha atau petani di Cilegon bisa dimungkinkan akan berubah generasi. Karena sedikit sekali yang minat jadi petani. Karena itu tadi, kalau misalkan tidak ada perubahan sistem budaya bagi hasil yang ada di pedesaan. Kalau misalkan mungkin menguntungkan, kalian juga mau kan? Sekarang petani-petani sekarang berjas, kalau di luar negeri kan, petani-petani sekarang keren, pakai mobil segala macam. Nah di sini aja kalau kalian kelihatan petani bawa cangkul, bawa korek, pakai sarung gitu kan. Nah kalau di sana sudah modern. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa menghitung biaya produksi sehingga usaha yang kita jalankan itu kita punya pandangan untung. Nah, punya pandangan untung. Oleh karenanya tentu coba kita analisis nanti di pelajaran ini itu tentang biaya produksi itu sendiri bagaimana. Nah, coba kita saksikan video ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali pada mata pelajaran ekonomi bisnis. Pada kesempatan ini Bapak akan berbagi video pembelajaran tentang biaya produksi. Ya, coba pahami kalimat berikut. Jadi kunci keberhasilan memulai usaha sendiri. Dari kalimat tersebut tersirat sebuah makna bahwa kalau kita ingin berhasil, maka jangan mengandalkan orang lain. Mulailah dari diri sendiri. Memulai usaha sendiri tentu dibutuhkan beberapa kompetensi, baik kompetensi manajerial dan kompetensi profesional.
Di sini kita akan masuk pembahasan salah satu kompetensi manajerial, yaitu menghitung biaya produksi dan keuntungan. Oleh karena itu, mari simak materi ini dari mulai awal sampai dengan selesai. Biaya produksi terdiri dari 5 jenis biaya. Yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya total, yang keempat biaya rata-rata, dan yang kelima yaitu biaya marginal. Contoh di sini dalam produksi buah sepatu, dalamnya ada 5 biaya ini. Ya, jadi ada 5 biaya. Apa itu biaya tetap? Nah, biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan jumlahnya tetap, terdiri dari yaitu biaya pembelian hak paten, biaya penyusutan, sewa, gaji, dan lain-lain. Selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang besarannya selalu berubah-ubah sesuai dengan produk yang dihasilkan, terdiri dari biaya yaitu contoh tenaga kerja ya, yang dibayar berdasarkan jumlah produk, terus juga biaya bahan baku ya. Jadi itu termasuk ke dalam biaya variabel. Selanjutnya itu biaya total, yaitu biaya total itu adalah seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk dalam produk tertentu. Yang keempat yaitu biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata ini biaya produksi per unit per produk yang dihasilkan ya. Jadi biaya produk per produk. Yang kelima yaitu biaya marginal. Biaya marginal itu adalah biaya tambahan yang diperlukan untuk tambahan satu unit produk yang dihasilkan. Jadi biaya tambahan yang diperlukan untuk tambahan suatu unit produk. Apabila kita mau produknya bertambah, contoh pada bulan ini kita memproduksi 100, nah bulan depan kita memproduksi 200. Oleh karenanya berapa sih kebutuhan tambahan biayanya itu? Nah, mengukur ini itu menggunakan biaya marginal. Untuk lebih lengkapnya nanti simak videonya di dalam contoh perhitungan biaya-biaya produksi ini. Di sini kita ambil contoh formulasi perhitungan biaya tetap ya, atau FC. Nah, ya, tadi total fixed cost yaitu seluruh jumlah FC. Dalam memproduksi barang terdapat jenis biaya tetap FC ya, atau FC dikenalnya. Di antaranya yaitu pembelian hak paten, biaya penyusutan, sewa, gaji. Nah, ini ada nominalnya. Tinggal jumlah, jadi total biaya tetapnya yaitu total fixed cost-nya Rp 15 juta dari uraian yang tadi. Selanjutnya bagaimana untuk mengetahui biaya tetap ya dalam soal contoh lagi nih. Formulasi perhitungan biaya tetap atau fixed cost. PT Sanjaya Abadi menghasilkan biaya produksi sebesar 500 juta per Juni 2021. Kuantitas produksi sebesar 25.000 barang dan biaya variabel Rp 15.000 per produk. Berapakah perhitungan biaya tetap? Nah, kita menggunakan rumus FC sama dengan TC dikurangi variable cost dikali quantity. Nah, di sini variable cost ya, di sini variable cost TC dikurangi FC kali quantity. Oke, sama dengan TC-nya adalah 500 juta. FC yaitu 20 atau VC yaitu 25.000 kali kuantitinya 15.000 sama dengan 500 juta dikurangi 375 juta. Jadi fixed cost atau biaya tetap sebesar 125 juta. Ini jadi biaya tetap PT Sanjaya Abadi di bulan Juni 2021 sebesar 125 juta. Itu untuk biaya tetap. Selanjutnya yaitu formulasi perhitungan biaya variabel atau variable cost. Mari kita lihat contohnya sebagai berikut. Per April 2021, Indi mengeluarkan biaya produksi sebesar 50 juta. Tagihan lebih dari fixed cost sebesar 5 juta. Di bulan tersebut, Indi memproduksi 2.500 unit barang. Berapa biaya variabelnya? Mari kita lihat contohnya ya. FC sama dengan 50 juta
dikurangi 5 juta dibagi 2.500 sama dengan 45 juta dibagi 2.500 sama dengan 18.000. Jadi biaya variabel yang dikeluarkan di bulan April sebesar 18.000 per unit produk. Selanjutnya, formulasi perhitungan biaya total TC atau total cost. Contoh, perusahaan Mulia membuat baju 100 PCS dengan total biaya variabel sebesar Rp 10 juta dan total biaya tetap sebesar 5 juta. Berapakah biaya totalnya? Kita gunakan rumus di atas. Contoh di sini total variable cost, ya, atau dibalik bisa total fixed cost. Nah, jadi di sini 10 juta ditambah 5 juta sama dengan 15 juta. Jadi biaya total pembuatan baju sebesar 15 juta. Selanjutnya, formulasi perhitungan biaya rata-rata atau average cost. Average cost atau AC sama dengan total cost dibagi quantity atau jumlah barang. Contoh soal, total biaya pembuatan baju sebesar 15 juta untuk 100 PCS. Maka jumlah biaya rata-rata baju sebagai berikut: 15 juta dibagi 100 sama dengan 150.000. Jadi biaya rata-rata pembuatan baju sebesar 150.000 per PCS, ya, atau 150.000. Selanjutnya yaitu formulasi perhitungan biaya marginal atau biaya selisih, ya. Marginal cost sama dengan perubahan TC dibagi perubahan quantity atau kuantitas. Diketahui data pada pabrik baju terjadi kenaikan produksi baju bulan Mei 2020 dari produksi awal 100 PCS menjadi 150 PCS. Kenaikan jumlah produksi ini berdampak pada kenaikan biaya total sebesar 15 juta menjadi 20 juta. Itulah biaya marginal dari kenaikan produksi tersebut. Kalau kita lihat di sini, perubahan dari 100 ke 150 PCS ini terjadi perubahan adalah 50 PCS atau 50 piece, ya. Selanjutnya 15 juta menjadi 20 juta ini terjadi perubahan harga atau terjadi kenaikan biaya yaitu 5 juta. Oleh karenanya di sini perubahan TC dibagi perubahan quantity. Perubahan total cost atau perubahan biaya terjadi yaitu 5 juta, sedangkan perubahan kuantitas yaitu 50. 5 juta dibagi 50 sama dengan 100.000. Jadi biaya marginal atau tambahan dalam satu produk sebesar 100.000. Nah, selanjutnya keuntungan. Keuntungan atau laba adalah pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban biaya. Mari kita lihat contoh soalnya. Di sini formulasi perhitungan keuntungan. Menghitung pendapatan. Total revenue atau TR sama dengan price kali quantity, ya, harga dikali dengan quantity. Di sini contohnya harga baju 200.000 dengan jumlah baju 100 PCS. Berapakah total pendapatannya? Di sini total pendapatannya 200 dikali 100 sama dengan 20 juta. Jadi pendapatannya adalah 20 juta. Selanjutnya di sini menghitung laba. Bagaimana? Di sini contohnya diketahui total pendapatan sebesar 20 juta dan total biaya produksi sebesar 15 juta. Hitunglah berapa keuntungannya. Contoh di sini, jawabannya yaitu laba sama dengan total pendapatan yaitu 20 juta dikurangi biaya produksi yaitu 15 juta sama dengan laba 5 juta. Jadi keuntungan penjualan baju sebanyak 100 PCS yaitu 5 juta, ya. Jadi 100 piece untung 5 juta. Jadi itulah video pembelajaran pada kesempatan ini, yaitu menghitung biaya produksi dan keuntungan. Semoga dengan materi ini atau video ini
anak-anak semuanya bisa menghitung contoh-contoh atau bisa latihan menganalisis sebuah usaha untuk diketahui biaya produksinya dan keuntungannya, sehingga anak-anak atau semuanya bisa menghitung biaya produksi dan akhirnya tertarik untuk berwirausaha, melakukan kegiatan sendiri, usaha sendiri, karena prinsipnya kunci keberhasilan adalah memulai usaha dari diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tadi sudah disimak, tentu ini materi lanjutan sama dengan yang kemarin. Namun untuk LKPD ya, LKPD Lembaga Kerja Peserta Didik, Bapak sudah kirim dan nanti tolong dikerjakan soalnya atau kasusnya mirip ya, tinggal kalian coba analisis bagaimana perhitungan biaya produksi di dalam kasus yang Bapak berikan. Jadi nanti kalian di kasus ini tentukan apakah untung atau rugi, bagaimana perhitungan biaya produksi. Silakan, kelompok sudah dibagi, dikerjakan ini ya, sesuai dengan soal yang ini. Silakan kasus ini dikerjakan, waktunya kurang lebih sampai 10 menit lah ya. Silakan dikerjakan ya, coba sekarang dikerjakan. Yang ini gampangan yang kemarin tinggal dicek. Coba silakan kelompok 1 untuk dijawab, dipresentasikan atau disampaikan. Silakan, ya boleh. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1
cost 5 juta, total cost 105 juta, dan total average cost adalah 105 ribu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi tadi jawabannya betul ya. Total fixed cost-nya berapa? 100. Total fixed cost-nya berapa? 5 juta. Total variable cost-nya 105 juta. 100 juta. Oh ya, total variable cost-nya 100 juta. Total biayanya berapa? Total cost-nya? Nah, variabel ditambah fix jadi 105 juta. Dan rata-ratanya 105.000 atau biaya rata-ratanya 105.000. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk. Selanjutnya dari kelompok 3 untuk menganalisis soal poin 2, yaitu menghitung biaya marginal dari sebuah kasus usaha berikut. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menganalisis perubahan jumlah marginal. Dari soal berikut, pada bulan Januari terjadi kenaikan produksi menjadi 1.500 pieces yang sebelumnya 100.000 pieces. Kenaikan jumlah produksi berdampak pada kenaikan total biaya dari sebelumnya 125 juta menjadi 110 juta. Inilah biaya marginal produksi tersebut. Diketahui perubahan jumlah output 1.500 dikurangi 1.000 sama dengan 500. Perubahan biaya total 110 juta dikurang 125 juta hasilnya 15 juta. Biaya marginal perubahan biaya total dibagi perubahan jumlah kuantiti 15 juta dibagi 500 hasilnya 30.000. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Hasilnya itu ya 30.000. Ada yang berbeda? Sama? Sama. Oke. Baik, selanjutnya kasus yang berikut. Kasus selanjutnya yaitu dari coba kelompok selanjutnya kelompok 4 ya. Silakan untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari hasil diskusi kelompok 4. Saya akan analisis keuntungan dan kerugian tentang usaha dari kasus tersebut, di mana perusahaan memproduksi 1.000 pieces baju dan menjual 900 pieces dengan harga 170 per ribu per pieces. Dari analisis kami, perusahaan tersebut mengalami keuntungan karena biaya produksi lebih sedikit daripada biaya pendapatan. Biaya produksinya itu 105 juta, sedangkan biaya pendapatannya 153 juta, sehingga keuntungannya yaitu 48 juta. Oke, betul ya? Oke, kita kasih. Jadi hasilnya dari analisis anak-anak semuanya betul semua. Yang terakhir bahwa perusahaan tersebut ada mendapatkan keuntungan ya, karena biaya produksinya lebih kecil daripada pendapatan. Oke, selanjutnya sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Oh, ada yang nanya? Oke, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana jika salah satu unsur biaya tidak bisa dijalankan, apakah akan berpengaruh terhadap jumlah produksi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Sela ya. Boleh, pertanyaannya apakah kalau unsur produksi itu tidak dijalankan apakah berpengaruh atau tidak? Coba Bapak ingin dari peserta didik yang jawab. Ada yang bisa jawab? Oh, ada. Boleh, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, jika salah satu
Oke, betul sekali jawabannya Pak. Baik ya. Selanjutnya masih ada yang ditanyakan? Oh masih. Boleh, silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya mengenai apa sih perbedaan laba kotor dan laba bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih pertanyaannya, laba bersih dan laba kotor. Bukan dicuci ya laba kotor itu. Jadi apa sih perbedaannya? Ada teman-teman kita yang bisa jawab? Oke, coba boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab mengenai pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya apa perbedaan laba kotor dan laba bersih? Jawabannya, laba kotor adalah laba selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Sedangkan laba bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik ya, jadi laba kotor itu baru pendapatan ya, atau pendapatan dengan biaya produksi itu baru dibandingkan sehingga lebih besar pendapatan. Pendapatan tersebut belum dikurangi biaya pajak dan biaya lain-lain ya. Sehingga itu masih laba kotor atau keuntungan atau pendapatan kotor. Kalau sudah dikurangi pajak, semuanya beres, masih ada uangnya, nah itu namanya laba bersih. Ya, sampai sini masih ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya boleh. Bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, adakah tujuan perhitungan dari biaya produksi? Oke. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok 3 ya. Tujuan daripada menghitung biaya produksi. Apa sih tujuannya? Coba teman-teman, ada yang bisa jawab? Oh iya boleh, silakan. Pak izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tujuan perhitungan biaya produksi adalah menentukan harga penjualan produksi yang menguntungkan sebagai nilai untuk menilai efisien perusahaan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pimpinan perusahaan. Penilaian bagi penyusun neraca yang menyangkut penilaian terhadap aktiva untuk tujuan perencanaan laba, menentukan nilai persediaan dalam neraca yaitu harga pokok persediaan produk. Oke, terima kasih ya. Tadi tepuk tangan dong. Tadi tujuannya diantaranya untuk perencanaan ke depan ya, pengambilan keputusan pimpinan untuk menentukan arah bagaimana produksi ini untung atau rugi ke depan. Jadi itu kalau misalkan tidak dihitung biaya produksi, bagaimana kita menentukan untungnya? Karena rumus keuntungan itu diperoleh dari biaya produksi yang dibandingkan dengan jumlah pendapatan. Kalau jumlah pendapatan tidak ada perbandingan, kita nggak tahu rugi apa untung. Nah itu tidak bisa mengukur nanti ya. Jadi itu ya pertanyaannya sudah dijawab oleh teman kita, betul sekali. Baik, terima kasih semuanya sudah bisa menjawab dan sekaligus menyimpulkan kegiatan materi biaya produksi dan keuntungan ya. Coba Bapak ingin refleksi dari kalian, apa yang sudah didapatkan pelajaran ini dan manfaatnya apa untuk kalian sendiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Suciwandi akan menyampaikan manfaat yang saya dapat dari pembelajaran hari ini dan minggu yang kemarin. Jadi manfaatnya mungkin ketika nanti saya akan mempunyai suatu usaha, saya sudah dapat menentukan laba dan ruginya. Jadi sehingga usaha saya itu akan menjadi besar dan akan lama berdirinya. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya Bu. Cita-citanya ingin jadi pengusaha berarti ya. Kita kasih tepuk tangan.
kaya, berarti pengen jadi pengusaha. Oke, selanjutnya mungkin ada kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya dan kelompok 1 adalah jadi hari ini kita harus belajar jenis biaya produksi, bisa dipakai di kehidupan sehari-hari juga, atau buat di masa depan mau bikin perusahaan atau usaha-usaha lain bisa dipakai. Jadi sekian dari saya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya karena semuanya sudah bisa, sekarang kita evaluasi. Ya. Evaluasi, coba duduknya yang rapi, duduknya yang rapi, ya, duduknya yang rapi. Kita mau evaluasi. Siapkan handphonenya, pegang handphonenya, aktifkan wifi-nya, ya. Jadi aktifkan wifi-nya. Bapak evaluasi melalui Google Form, Bapak kirim ke grup kelas, ya. Waktunya 10 menit, sedikit sekali, cuma ada 10 soal, ya, untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan, Bapak kirim ya. Bapak dulu. Di sini aja. Baik, terima kasih. Waktunya sudah selesai. Ya. Bapak cek, ternyata semuanya sudah mengirimkan, ya, semuanya. Jadi karena sudah selesai, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga nanti hasilnya baik semuanya. Ya, hasilnya baik karena Bapak rasa tadi kalian sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga sudah mampu menyimpulkannya. Jadi semoga kalian materi biaya produksi ini untuk memudah mengingatkannya, yaitu dengan kalian melakukan kegiatan usaha walaupun sedikit. Ya, itu saja yang mungkin pada pembelajaran ini dengan Bapak kita kita pelajari. Semoga ilmu ini berguna dan bermanfaat untuk ke depan. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu menutup, ya. Kita akhiri pelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Silakan untuk dipimpin doanya.